Waktunya 20 menit. 25 menit. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berbahagia ini, saya mendapatkan tugas untuk istilah saya bercerita bagaimana peran dinas kesehatan di dalam membangun harmonisasi sistem rujukan di dalam mensukseskan JKN. Slide. Tentu kita harus paham dahulu apa kira-kira yang akan kita lihat di dalam istilah bagaimana peran dinas kesehatan di dalam membangun harmonisasi. Tentu yang harus kita pahami bersama atau kita sepakat dulu bagaimana sih pemahaman harmonisasi tersebut, kemudian bagaimana gambaran umum yang ada di Jawa Barat sehingga bisa terjawab harmonisasi apakah yang kita harapkan dari gambaran yang ada di wilayah Jawa Barat tersebut, baik itu tentang rumah sakitnya, tentang dinas kesehatannya, maupun tentang pemberdayaan masyarakatnya, dan tentu akhirnya di manakah peran dinas kesehatan di dalam jaminan kesehatan, dan akhirnya apa saja yang harus kita lakukan. Slide. Pertama mungkin seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari adanya peran pemerintah dalam hal ini adalah dinas kesehatan dalam melakukan sebuah harmonisasi. Gambaran ini memang gambaran yang sering kita lihat, tetapi apakah kita, khususnya pemerintah, dalam hal ini adalah dinas kesehatan, bisa melihat bahwa harmonisasi itu ternyata tidak dapat dilakukan oleh kita sendiri. Harmonisasi itu ternyata ketiga tungku yang ada tersebut harusnya bersama-sama berperan serta dan ada salah satu sebagai pengawas dalam tanda kutip, sebagai regulator dalam tanda kutip, sebagai fasilitator yang dapat mengharmoniskan di antara ketiga tungku tersebut. Tungku BPJS, tungku kepesertaan, dan tungku yang terakhir yaitu tungku bagaimana kita memberikan pelayanan. Dan disinilah mungkin rupanya pertama pintu masuk kita dalam hal ini adalah pemerintah dan itu diwakili oleh dinas kesehatan. Bagaimana dinas kesehatan ini setidaknya mampu bisa melihat, bisa memfasilitasi, dan akhirnya mengharmonisasikan ketiga tunggu tersebut. Baik tersebut melalui peraturan-peraturan yang ada dari pusat, provinsi, dan lokal, serta bagaimana mengarahkan dari yang seharusnya dicapai dibandingkan dengan kondisi saat itu ada, dan juga bagaimana pelaksanaannya. Sebagai contoh, tadi saja terakhir Pak Fajri memperlihatkan pada slide terakhir bagaimana Januari sampai dengan Mei kita saling berkutat memasingkan dengan data dan kesepakatan. Mei sampai dengan Agustus kita sudah harus melaksanakan pelaksanaan dan ke depan kita punishment. Inilah mungkin yang harus kita lihat. Jadwal seperti apa, tujuan akhir seperti apa yang harus dicapai, dan itu tentunya harus dipahami oleh pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan yang melakukan harmonisasi. Jadi harmonisasi tersebut dapat dalam regulasi, dalam pengarahan, di dalam pelaksanaan ataupun penanganan program, apalagi pemerintah harusnya tidak melepaskan diri dari pelayanan saja tanpa melihat faktor-faktor public health ataupun public goods, dan juga daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah yang kurang di dalam kesehatannya. Slide. Jadi secara gampang mungkin kita ambil kalau itu kita lihat konsepnya Pak Hapsari, kita lihat, marilah kita lihat bagaimana kondisi yang ada pada saat ini. Kondisi yang ada pada saat ini adalah yang sekarang kita akan lihat. Kemudian kondisi yang harus kita tuju, dan juga selisihnya itulah yang saya pikir ini yang harus kita tandangi bersama, yaitu adalah bagaimana permasalahan tersebut dapat dilihat dan dapat disosialisasikan, dapat dicarikan bagaimana pemecahan masalahnya. Salah satunya di sini adalah yang harus sekarang kita lihat atau selisih dari yang seharusnya dengan yang keadaan sekarang adalah bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatannya baik primer dan sekunder, kemudian bagaimana infrastrukturnya, bagaimana kemampuan saat ini gatekeeper, dan juga bagaimana fungsi puskesmas itu sendiri dalam melaksanakan UKM. Karena kalau ini tidak seiring sejalan antara fungsi puskesmas dengan UKM dan UKP, kekhawatiran Pak Fajri tadi terlaksana akan bangkrut tanpa diiringi dengan peningkatan konsep public goods. Slide. Kalau begitu bagaimana peran sekarang dinas kesehatan di dalam sistem ini?
Dinas Kesehatan seperti pada slide-slide sebelumnya tadi adalah bagaimana bisa menjembatani antara yang seharusnya sudah ditentukan dari awal tahun dan tahun sebelumnya tentang apa yang harus kita capai, dan juga tentang kondisi yang saat ini ada. Sehingga sekali lagi peran Dinas Kesehatan bisa sebagai pengarah dalam hal ini menetapkan kebijakan dengan fokus-fokus kewilayahan. Jawa Barat sendiri dengan memperlihatkan geografis kita membagi menjadi 5 wilayah. Kemudian bagaimana sebagai regulator melaksanakan pengawasan dan juga pembinaan. Kita memang tahu semuanya sekarang sudah terpapar dengan informasi yang begitu banyak, kebijakan yang begitu banyak. Tetapi sekali lagi, apakah kebijakan yang sudah disampaikan oleh pusat atau provinsi pun sudah dipahami dan dilaksanakan? Salah satunya tugas kita Dinas Kesehatan adalah melihat bahwa peraturan tersebut pun dilaksanakan oleh berbagai jenjang. Dan juga bagaimana pelaksanaan, terutama adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan yang berkualitas. Itulah sebabnya salah satu fungsi dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan melihat, memapping sampai saat ini kondisinya berapa sih kemampuan ataupun gambaran tampilan di lini primer, demikian pula gambaran di lini sekunder, sehingga akhirnya itulah yang harus kita harmonisasikan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya kita tuju. Slide. Sehingga kalau kita jawab, harmonisasi ini pasti dimaksudkan adalah untuk menjawab. Tujuan utama adanya sistem JKN ini adalah untuk menjawab hak masyarakat dan kewajiban negara. Nah, bagaimana kalimat yang cuma satu kalimat ini dapat dipahami bersama? Ada sebuah kewajiban hak rakyat, dalam hal ini adalah turut serta membayar iur dan juga turut serta untuk mencegah agar supaya tidak terjadi penyakit, serta kewajiban negara, yaitu seperti akan kita sampaikan peraturannya, fasilitasnya, SDM-nya, dan sebagainya. Slide. Akhirnya, bagaimana tujuan harmonisasi ini dilaksanakan agar terjamin pelaksanaan pelayanan yang berkelanjutan, menjamin manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kesehatan, memperkuat fasilitas layanan primer. Seperti diketahui kalau misalnya saya aja di Jawa Barat ada 1050, dengan self assessment, kita bisa melihat kemampuan fasilitas primer tersebut, kemudian kita rencanakan kapan dari fasilitas primer tersebut, kapan intervensi, agar akhirnya pada tahun yang sudah kita tentukan minimal standarnya sama. Sehingga keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang terstandar dan bermutu dapat dilaksanakan. Demikian pula tujuan kita adalah meningkatkan kemampuan membuat keputusan di level pelayanan kesehatan dan meningkatkan kerjasama baik antara rumah sakit, pemerintah, dan dinas kesehatan, dan juga masyarakat. Slide. Sedikit gambaran bagaimana di Jawa Barat bahwa kita dengan jumlah penduduk yang terbesar saat ini di Indonesia yang hampir 46 juta alias 45.736.000 yang ditolong saat ini difasilitasi dengan jumlah puskesmas 1050 puskesmas, kemudian dengan posyandu hampir 55.000, dengan desa siaga sebanyak 5.874, dengan Paskes primer, pelayanan primer hampir sampai 12.000. Tercatat saat ini sudah 11.457 titik layanan dengan hampir 300 rumah sakit dengan diantaranya 36 ada milik pemerintah. Slide. Kalau tadi kita sudah lihat gambaran saat ini bagaimana pemberi jasa pelayanan, baik tadi rumah sakit maupun puskesmas, bahkan penggerak masyarakat dalam hal inilah posyandu dan desa siaga, mari kita lihat sekarang, dari 45 juta masyarakat berapa sih yang sudah terlindungi? Ternyata yang terlindunginya ini baru 19.473 orang. Jadi artinya ini belum sampai dengan 50% dari 45 juta. Inilah yang bersumber dari asalnya jam kesmas, jam sostek, jam kesda, dan sebagainya. Slide. Dan mari kita lihat, ini kita bekerja sama setiap 3 bulan dengan BPJS
Dan inilah salah satu slide yang saya ambil dari BPJS Drive 5, melihatkan bahwa sekarang dari data awal tahun akhir 2013 ke 2014, fasilitas yang kita fasilitasi pun bertambah. Ini tampak pada slide saat ini, yang artinya kemampuan kita untuk meningkatkan puskesmas ataupun fasilitas yang ada yang sesuai dengan standar pun sedikit demi sedikit mulai meningkat. Slide. Inilah jumlah mapping fasilitas kesehatan yang ada, baik itu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas, klinik pratama, klinik utama, praktek mandiri dokter umum, praktek mandiri dokter spesialis, dan juga sebagainya. Ini yang kita lakukan mapping. Kemudian mari kita lihat dari yang mapping tadi, kita lihat berapa sih yang sudah kita laksanakan kerjasama dengan BPJS slide-nya. Nah ini, dari sekian banyak, ternyata yang baru dilakukan kerjasama dengan MOU BPJS baru seperti slide seperti ini. Tetapi ini tidak berarti ke depan bahwa fasilitas yang sudah kita mapping tersebut kita biarkan. Disinilah fungsi peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan harmonisasi agar supaya sarana yang tersebar di masyarakat yang sudah kita mapping dengan berbagai tingkat fasilitas dan kemampuannya, sedikit demi sedikit kita samakan standar dan mutunya sehingga akhirnya dapat dipergunakan dan sesuai dengan peran dan kesetujuan dengan BPJS kita lakukan kerjasama dan inilah salah satu bentuk kerjasamanya. Slide. Dapat dibayangkan inilah gambaran secara penyebaran. Gambar ini menggambarkan bagaimana penyebaran klinik pratama, puskesmas, dokter gigi, dan klinik spesialis. Mari kita lihat dengan penyebaran yang tidak merata. Ada beberapa kabupaten yang begitu jarang, tetapi ada beberapa kabupaten yang begitu padat. Dan disinilah peran bagaimana pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan berupaya untuk menyebarkan fasilitas. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menjawab hak masyarakat mendapatkan pelayanan dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi pelayanan. Slide. Demikian pula slide ini menggambarkan bagaimana sebaran rumah sakit yang tidak merata dan tentu inilah peran pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan izin. Dan inilah gambarannya, sehingga kami Dinas Kesehatan Provinsi sudah membuat beberapa surat ke beberapa kabupaten kota yang mengatakan himbauan bahwa daerah tersebut tertutup untuk pembangunan yang baru karena diharapkan ada pergeseran ke daerah yang kosong dalam hal penambahan jumlah tempat tidur dan juga penyebaran rumah sakit. Inilah mungkin harmonisasi dan juga kerjasama antara provinsi, kabupaten, kota, dan pusat. Slide berikutnya melihatkan bahwa kita harmonisasi tidak saja hanya melihat bagaimana penyebaran fasilitas dan tenaga, tetapi bagaimana pemerintah pun mampu melihat apakah semua sarana pelayanan baik di lini primer maupun di sekunder ini sesuai dengan standar seharusnya. Minimal adalah mengetahui kalau di gatekeeper ada 144 penyakit yang sudah dan wajib kita laksanakan. Tetapi inilah gambarannya dari data yang masuk. 20 penyakit yang terbanyak di puskesmas masih seperti ini. Dan inilah yang kita sosialisasikan, kita diskusikan dengan ID, dengan profesi, bagaimana kira-kiranya meningkatkan kemampuan pada di gatekeeper untuk mampu menangani kasus-kasus yang memang harus ditangani di lini primer. Kami bersyukur tiap 3 bulan sekali kami berkumpul dengan BPJS, mendiskusikan ini dan kami dibantu untuk mengumpulkan para profesi dan juga ID untuk meningkatkan kemampuan para dokter di lini primer. Slide. Demikian pula kami tidak tinggal diam, tetapi mengumpulkan data yang ada di rumah sakit, kemudian kita lihat apakah masih ada betul penyakit-penyakit yang seharusnya ditangani di lini primer, tetapi masih bisa menyeberang ke lini sekunder. Inilah ternyata data-data yang harus kita diskusikan dan informasikan kembali. Memang tidak mudah seperti yang disampaikan tadi, tetapi setidaknya kita start dari awal memahami bahwa ada yang harus kita lakukan di lini primer dan ada yang harus kita lakukan di lini sekunder. Slide. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 12 tentang apakah yang disebut dengan layanan primer, layanan lanjutan, dan yang lainnya. Saya tidak akan membacakan, hanya mengingatkan saja ini adalah salah satu acuan yang harus kita pahami bersama. Slide berikutnya.
Ini pun hanya mengingatkan kita semua sebagai fungsi daripada pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan mengingatkan akan Permenkes nomor 71 pasal 2 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN. Halnya seperti ini hanya sebagai pengingatan kita dan juga sebagai acuan kita. Slide. Kami pun sebagai pengingat regulator tentang Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang bagaimana klinik utama, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. Slide. Demikian pula kami mengingatkan bagaimanakah yang dimaksud dengan rujukan dan juga bagaimana pula seharusnya kita memantapkan sisi rujukan apalagi ke depan Jawa Barat akan memperkenalkan dengan rujukan regional. Slide. Sehingga kalau begitu setelah melihat bagaimana tadi penyebaran dari fasilitas, SDM, kemudian regulasi dan juga masalah-masalah ternyata ada beberapa permasalahan yang harus kita lakukan harmonisasi. Ini beberapa poin yang berhasil kami kumpulkan sebagai hal-hal yang harus kami lakukan harmonisasi, antara lain adalah masih banyaknya penyakit-penyakit yang masih dirujuk ke level kedua dari level yang pertama, masih adanya beberapa puskesmas yang belum mempunyai dokter, sosialisasi yang belum sempurna, yang belum memahami regulasi dan sebagainya, terutama pula beberapa puskesmas yang belum mempunyai laboratorium dengan memadai. Slide. Hal yang lain yaitu adalah penyebaran dokter spesialis di kabupaten dan kota, sekali lagi dengan mapping yang benar, sekali lagi dengan pencatatan kejelasan kemampuan masing-masing rumah sakit, peran pemerintah dinas kesehatan dalam hal ini dapat menentukan rujukan horizontal di antara mereka dan juga rujukan vertikal. Sisi yang lain pun ternyata internal di rumah sakit di dalam hal ini bagaimana masing-masing pelaksana di setiap jenjang di rumah sakit memahami akan fungsinya masing-masing dan juga bagaimana memperjelas dan mempertajamnya, termasuk pula dengan sistem informasinya. Slide. Kalau begitu, apakah sih yang sudah kita lakukan dengan melihat tadi kondisi yang ada, permasalahan yang ditampung, dan inilah salah satu upaya yang setelah kita lakukan. Salah satunya adalah kita melihat, memapping fasilitas yang ada baik di lini primer dan di lini sekunder, termasuk kemampuan dari masing-masing di lini sekunder. Sehingga insya Allah dengan kejelasan ini dan informasi kepada masyarakat, kita tidak melaksanakan sebuah kebohongan publik. Mari kita lihat beberapa informasi atau keluhan yang masuk ke meja kami, bahkan ke media, salah satunya kekecewaan masyarakat yang diterima oleh salah satu rumah sakit yang ternyata rumah sakit tersebut tidak bisa memberikan pelayanan karena memang kompetensinya yang tidak sesuai. Tetapi masyarakat tidak mengetahui akan hal ini. Inilah mungkin peran bantu bagaimana pemerintah dalam hal dinas kesehatan menjembatani informasi ini ke masyarakat dengan sesuatu yang ada. Jawa Barat dijawab dengan adanya call center, dengan adanya unit pengaduan, dan juga dengan SPGDT. Kemudian kami pun melakukan self-assessment karena kami mempunyai di lini primer sampai dengan 11.415 titik sehingga kami tentu tidak mampu untuk melihat sampai sejauh mana standar kemampuan mereka. Kami melakukan self-assessment bagi mereka sehingga hasil dari self-assessment mereka kami kumpulkan, kami olah dan data inilah yang kemudian kami intervensi, kami buat prioritas mana titik prioritas yang harus kita tingkatkan berjenjang sampai dengan suatu masa akhirnya seluruh fasilitas mempunyai sebuah standar yang sama. Demikian pula kita melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana secara bertahap, termasuk pula peningkatan rumah sakit regional yang tentu harus lebih tinggi kemampuannya, baik sarana, prasarana, dan metodenya dengan wilayah sekitarnya. Demikian pula kita mengembangkan sistem informasi di dalam rujukan, pemenuhan tempat tidur kelas 3 dengan bekerja sama dengan puskesmas dengan tempat perawatan, distribusi dengan tenaga kesehatan. Alhamdulillah saat ini kita sedang memperbanyak investasi sumber daya manusia dan juga pemanfaatannya berupa penambahan jumlah kuota untuk PTT baik dokter umum spesialis,
bidan dan sekarang sedang mengusulkan untuk tenaga perawat dan tenaga pendukung yang lainnya, disertai pula dengan distribusinya mereka kepada daerah yang sudah terpetakan. Alhamdulillah Jawa Barat mempunyai sekarang sebuah peta di mana kabupaten tersebut istilah kami adalah black spot, yaitu kabupaten kota yang memang hasil pendataan kami kekurangan tenaga yang kemudian akan dicukupi oleh tingkat provinsi insya Allah. Demikian pula sosialisasi kepada akademisi, tenaga kerja dan masyarakat serta sosialisasi yang tidak putus. Slide berikutnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kami sebagai pemerintah dalam Dinas Kesehatan melakukan evaluasi hal tersebut rutin, baik itu internal di Dinas Kesehatan bersama dengan rumah sakit, bahkan dengan BPJS itu pun sendiri, dan juga kita melaksanakan pertemuan dengan Akadinkes, pertemuan dengan asosiasi fasilitas kesehatan, kemudian refreshing pedoman sistem rujukan, diseminasi, dan juga bekerjasama dengan Deskom Info, yaitu untuk mengembangkan sistem informasi terstruktur. Slide. Di samping itu pun kami melakukan kesepakatan bersama-sama dengan tim, provinsi mempunyai tim pelaksana JKN di tingkat provinsi dan wilayah yang rutin setiap 3 bulan berkumpul, dan inilah salah satu contoh bagaimana kesepakatan, evaluasi kita lakukan dan kita memperbaiki lagi apa yang kurang dan apa yang harus kita tambahkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kesepakatan yang kami buat antara pemerintah kita dengan lintas sektor yang terkait dan juga dengan para pelaksana termasuk profesi dan juga asosiasi, salah satunya seperti ini, dan ini akan kita evaluasi lagi pada 3 bulan yang akan datang. Slide berikutnya. Salah satu contoh juga kita bekerja sama seperti kita sampaikan tadi, harmonisasi ini tidak cukup dilaksanakan hanya untuk melaksanakan pembenahan internal di dalam pemberi jasa pelayanan, tetapi harus ke dalam tungku yang lain. Dalam hal ini adalah bagaimana kepesertaan pun kita perjelas, sehingga pada kesepakatan wilayah kami pun bekerja sama dengan Dinas Sosial yang sudah mempunyai keputusan surat Menteri Sosial tentang kepesertaan dan juga bagaimana hal tersebut kepada tim verifikator dan tim validasi data yang ada di tingkat kabupaten dan kota, menyepakati dengan jumlah by name by address-nya tersebut, termasuk pula kepada hal-hal yang menjadi Jamkesda dan sebagainya. Kemudian juga kita membuat peraturan wali kota dan bupati yang berhubungan dengan mekanisme penetapan kepesertaan, penggunaan dana kapitasi di fasilitas tingkat pertama yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Slide berikutnya, kita pun 3 menit lagi. Kami pun bekerja sama dengan forum komunikasi secara berkala dan juga kita memanfaatkan BKPP wilayah untuk turut membantu. Slide berikutnya terakhir, kami bekerja sama dengan BPJS untuk melakukan program ProTuner, yaitu program peningkatan mutu pelayanan primer. Di dalam hal ini adalah kita bersama-sama dengan BPJS untuk meningkatkan pelayanan di FKTP di Regional 5 Jawa Barat, yang rencananya akan meningkatkan jumlah pelayanan dari FKTP pada tahun 2014 ini sebanyak 3.000 ditambah 1.900 hingga akhirnya akan terjadi penambahan sebanyak 3.019. Ibu dan Bapak, demikianlah bagaimana peran pemerintah dalam hal ini adalah peran Dinas Kesehatan di dalam membangun harmonisasi sistem rujukan di dalam mensukseskan jaminan kesehatan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.